Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sagen Agro Channel. Terima kasih Sohib Agro yang sudah berlangganan di channel ini dan selalu mendukung kami. Bagi sohib-sohib agro yang belum berlangganan di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Agro dan salam sejahtera buat kita semua. Kali ini tetap juga masih bersama narasumber yang sama, yaitu Bapak J. Pelawi, salah satu praktisi tanaman perkebunan kelapa sawit. Oke, tetapi di konten kali ini sedikit berbeda. Berbedanya kita akan membahas mengenai khusus membahas mengenai ideal untuk pemeliharaan kelapa sawit khususnya di areal piringan. Karena sohib-sohib agro banyak juga yang bertanya, bagaimana sih areal piringan yang ideal kita buat? Itu menggunakan secara alamikah atau secara kimia? Jadi di sini kita akan bahas secara tuntas mengenai bagaimana cara perawatan areal piringan kelapa sawit. Oke, jadi Pak J. Pelawi, ini kan ada pertanyaan dari Sohib Agro mengenai areal piringan. Sebenarnya bagaimana sih cara yang ideal untuk merawat piringan tanaman kelapa sawit kita agar tidak terkontaminasi kepada kelapa sawit itu sendiri? Baik, kalau untuk piringan pokok idealnya kita lakukan itu 4 bulan sekali kalau sudah TM. Nah, jadi kalau udah TM itu 4 bulan sekali kita laksanakan. Sekarang ini ya sebaiknya sebenarnya 3 bulan. Nah, 3 bulan. Jadi tapi ini kita harus dalam setahun itu 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Jangan hanya dengan glifosa aja terus menerus. Ini bisa menjadi tanaman juga akan berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Jadi satu, yang kedua berpengaruh juga terhadap pemungutan hasil. Nah, hasil kenapa? Karena kan kalau kita glifosa terus menerus, ini kan seresah kelapa sawit banyak yang turun. Ini pada saat kita mengutip brondolannya kan akan terganggu. Maka perlu kita lakukan juga secara manual. Jadi kita selang-seling. Manual itu membuang seresah kelapa sawit. Pelepah-pelepah itu kalau tumbuh gulma itulah yang kalau kita pakai glifosa. Seperti itu dia. Oke. Jadi tadi kan Bapak sebutkan menggunakan glifosat nih. Iya. 4 bulan putaran pertama menggunakan glifosat. Berikutnya kita pakai glifosat lagi. Nah, kalau dia tiga kali dia rotasi berarti 1 kali manualnya. Ya terserah. Mau dia glifosat manual atau glifosat manual glifosat. Oh gitu. Nah, kalau misalnya Pak, kalau misalnya kita gunakan perawatannya menggunakan glifosat terus, itu apakah ada efek negatifnya kepada tanaman kelapa sawit? Ya, secara apanya memang belum ada riset untuk sampai ke sana, tapi menurut pengalaman kita kan. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Menurut pengalaman kita kan pasti ada akibatnya terhadap kesuburan tanah karena dia terus menerus pakai bahan kimia ini kan tentunya kan ya bisa jenuh. Iya. Itu tapi kalau untuk detailnya ya saya memang belum kaji sampai ke sana. Oke. Nah, Bapak kan tadi bahas mengenai glifosat nih. Kadang sebagian petani ada juga yang menggunakan pembersihan areal piringan itu dengan menggunakan bahan aktif yang sistem paraquat ataupun kontak. Itu bagaimana sih Pak kira-kira dampaknya? Ya dampaknya hampir sama, cuman kan kalau kontak ini kan daya tahannya juga nggak lama.
paling sebulan dia udah tumbuh lagi kalau pakai kontak. Nah, kemudian secara aturan juga kan kontak ini kita hindari kan gitu. Lebih baik glifosat yang slow release. Slow release ya. Ya, kan ada itu SL itu kalau kode diabannya itu 490 SL misalnya kan. Nah, jadi itu lebih baik sih kita pakai. Kalaupun ada misalnya kontak yang memang slow release juga, nggak ada saya pikir ya. SM juga sih Pak. SL. Nah, berarti itu boleh kalau ada SL-nya itu boleh. Racun kontak itu juga ada yang slow release. Oh gitu. Ada yang dibolehkan. Nah, cuman ada yang pakai diamin memang ini sangat-sangat dilarang. Oh, yang bahan aktif yang min ya. Iya. Kalau untuk di areal piringan. Jangan kita menggunakan bahan aktif yang Iya. 2,4-D. Betul. 4 diamin ya. Karena berpengaruh terhadap serapan akarnya ini kan itu terbawa juga nanti ke atas itu residunya kan tetap ada. Oke, berarti Sohib Agro sudah bisa mendengarkan ternyata kalau kita menggunakan bahan aktif yang berbahan aktif itu 2,4 diamin itu cukup bahaya untuk di piringan. Jadi buat Sohib Agro yang apabila di areal piringan kelapa sawitnya itu banyak gulma-gulma yang harus kita basmi dengan menggunakan bahan aktif 2,4 diamin, kalau bisa itu jangan lagi digunakan karena dampak residunya itu cukup berbahaya kepada tanaman kelapa sawit. Ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, jadi kalau kita menggunakan secara manual nih, sepertinya biayanya kan cukup besar nih Pak dibanding kita menggunakan bahan aktif bahan kimia. Iya. Nah, jadi kalau secara manual itu lebih bagus kita bersihkan langsung kita punggung atau hanya sebatas membuang gulma saja di areal piringan Pak? Ya lebih bagus ya dibuang saja, dibuang supaya jangan juga melukai akar-akar gitu, seperti itu. Jadi memang itu tadi kalau kita pakai manual kan memang kita butuh tenaga lebih banyak ketimbang kita pakai bahan kimia. Jadi di situ memang kalau hitung-hitung secara ekonomisnya kalau pakai manual butuh tenaga banyak, biayanya lebih besar. Tapi ya kita untuk menjaga supaya stabilnya kesuburan tanah juga ya harus sekali-sekali pakai manual. Dan terhadap lingkungan pun kan pengaruhnya sangat kecil gitu. Oke. Nah, kalau untuk areal piringan itu kira-kira jarak dari bonggol tanam itu berapa luas sih Pak? Ya, yang idealnya untuk piringan kelapa sawit? Idealnya makanya kalau di perkebunan ada namanya P200 atau P250, artinya piringan itu jaraknya 200 sampai 250 cm dari bonggol. Oh, 200 sampai 250, berarti 2,5 meter dong? Betul. Wah, berarti cukup luas juga itu areal piringan. Ya itulah dia memang idealnya seperti itu karena yang pertama kalau kelapa sawit itu kan identik dengan berondolan. Nah, ketika berondolan itu jatuh dari pohon, nah ini yang radiusnya biasanya ya 200 sampai 250 cm ini. Jadi produksi itu nggak hilang gitu. Itu sebenarnya yang prinsipnya tuh 200 sampai 250 itu di situ. Karena kan kita berondolan itu supaya itu biasanya kan nggak jauh-jauh dia. Nah, kalau kita bikin nanti 1 meter misalnya, ini kan berondolannya di rumputan dong nanti. Nah, jadi nggak maksimal ketika kita mengutip produksi kita. Nah, buah pun jatuh nanti kan pas di bawah pohon nih. Nah, pantulannya ini kan bisa gitu. Itu bisa menyebar ke luar jadinya. Ya, jadi nggak terkutip nanti berondolannya. Bisa rugi. Secara ekonomisnya. Nah, kan pernah saya dengar juga nih Pak. Oke, kalau kita membersihkan piringan kelapa sawit itu selebar dari tajuk tanaman. Itu gimana maksudnya? Itu waktu TBM. Oh, waktu TBM ya. TBM. Kalau sudah TM ya itu tadi prinsipnya itu tadi aja. Yang penting produk P200 sama P250. Iya. Karena kalau kita mengikuti tajuk tanaman, ya udah sampai. Udah ketemu sampai sampai sana. Artinya areal tajuk jumpa tajuk ya Pak. Nah, artinya kalau memang tajuk jumpa tajuk berarti seluruh areal dong. Berarti kalau 9 meter berarti semua juga 4,5 meter. Iya, 4,5 meter udah ketemu semua. Iya. Jadi berarti kan semua areal udah harus dibokor. Oh gitu ya. Oke, berarti kalau idealnya itu mengikut kepada tajuk tanaman itu masih TM Pak ya? Iya. Itu TBM. Oh sorry, maksud saya TBM 1 sampai 3. TBM 1 sampai 3. Betul.
berarti itu yang kita harus mengikuti tadi tanaman. Tapi Tadi setelah itu kita sudah mengikuti P200 atau P250 tadi. Nah, ya jadi manfaatnya juga ada. Di samping dia secara ekonomis tadi berondolan kita jatuh di tempat itu, kemudian harus ada juga kita tinggalkan itu untuk tempat vegetasi. Nah, vegetasi kan harus ada juga itu gulma-gulma yang lain yang tumbuh, yang tempat berkembang biaknya inangnya predator. Nah, hama tanaman itu kan ada misalnya ulat api, kan gitu kan. Kalau kita blanket secara keseluruhan, nggak ada lagi tempatnya vegetasinya. Oke Pak, sebentar. Blanket, mohon dijelasin Pak, blanket nanti Sohib Agro nggak ngerti. Blanket artinya seluruh areal itu dikendalikan gulmanya. Secara global. Secara global itu. Oh. Jadi itu satu. Kemudian kan harus ada vegetasi supaya penguapan tanah juga kan terjaga. Kalau seluruhnya kita semprotnya kan ya artinya macam gersang nampak areal itu. Jadi kalau ada vegetasinya di situ ya ini kan menjaga kelembapan tanah juga. Ya, kelembapan tanah. Tetapi ada juga faktor positifnya tadi itu kita harus sediakan vegetasi untuk gulma, untuk Tempat tinggalnya predator. inangnya predator. Inangnya predator. Ini biasanya inang predator yang harus kita siapkan tempatnya itu apa? Ya adalah tanaman-tanaman aku Enggak, maksud saya contohnya inang predator apa kira-kira? ulat api ya. Ulat api. Ulat api. Berarti ulat api agar tidak mengganggu ke tanaman ya. Iya, Kita betul. berikan di situ dia. Di sini predatornya di gulma ini tadi ada tinggalnya di situ. Berarti kan kalau predator itu untuk Untuk gulma. membunuh, bukan. Predatornya itu yang membunuh ulat apinya. Berarti predator apa kira-kira yang untuk membunuh ulat api? Ya macam sekanus. Oh, Nah, gitu itu ya. Iya. Maksudnya tanaman inang ya, tanaman inang ini tadi dia makan terus dia mati gitu maksudnya? Bukan. Ini kan dia hidup di sini, tempat tinggalnya di situ. Nah, kalau ada ulat api ini yang dimatikannya sama si predator ini tadi. Nah, sementara rumput gulma ini tadi kan tempat tinggalnya si predator ini. Nah, itu tempat tinggalnya di predator di sini. Jadi kalau kita semprot dia nggak ada di sini lagi. Oke. Tadi jenisnya saya kurang ini Pak, kurang. Sekanus, Sekanus itu serangga. oh serangga ya. Maksudnya sekanus. Serangga pembunuh ulat api. Sekanus namanya. Nah, itu yang salah satu yang saya ingat. Ya. Ada beberapa itu yang Ada sebenarnya. beberapa cuman yang dominan itu sekanus ya. Iya. Sekanus itu berbentuk serangga. Serangga. Ah, Yang bisa nanti jadi predatornya ulat api. ulat api. Oke. Nah, Sohib Agro mungkin untuk pembahasan kita mengenai piringan kelapa sawit mungkin kita padakan sekian. Jadi buat Sohib Agro yang ingin bertanya, nanti juga kita akan terangkan nomor telepon dari Pak J. Pelawi ini. Jadi bisa komunikasi langsung kepada beliau selaku praktisi tanaman kelapa sawit. Oke, Sohib Agro, terima kasih sudah menonton video kita ini, dan buat Sohib Agro yang belum subscribe, mohon untuk di-subscribe agar kita bisa lebih semangat lagi memberikan konten-konten yang bermanfaat kepada Sohib Agro. Terima kasih. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih atas waktunya Pak J. Pelawi. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa bertemu dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada Sohib Agro. Amin. Dan Amin. saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.